Ini adalah pertemuan minggu ke-9 ya. Pada pertemuan minggu 9 ini kita membahas mengenai dasar distribusi sampel. Mungkin kalian sudah belajar ya statistika dasar waktu sebelum UTS gitu ya. Mungkin mengenai apa itu sampel populasi, kemudian mengenai apa namanya rata-rata, modus, median dan seterusnya ya. Itu adalah dasar ya. Jadi statistika dasar. Nah, setelah UTS ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai hal tersebut ya. Jadi setelah UTS ini diawali dengan materi dasar-dasar distribusi sampel gitu ya. Nah, ini tujuannya saya lewatkan saja ya. Jadi ada yang namanya sampel acak ya. Kan kalian ada namanya sampel, ada populasi gitu ya. Kalau populasi itu kan merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Ya, sementara sampel itu merupakan bagian dari populasi ya, merupakan bagian dari populasi. Contoh, saya mau mengambil data gitu ya, mengambil data IPK lah gitu ya, enggak, katakanlah IPK kan sudah gampang lihatnya, tinggi badan lah ya. Saya mau mengambil apa namanya tinggi badan gitu ya, saya mau menghitung rata-rata tinggi badan mahasiswa-mahasiswi aktif di ITERA gitu ya. Nah, maka seluruh mahasiswa-mahasiswi aktif ITERA yang berjumlahnya ribuan itu adalah populasi ya. Sementara nanti saya bisa mengambil sampel ya. Saya bisa mengambil sampel itu bagian dari populasi yang mana dia mewakili suatu populasi ya. Nah, kemudian ragam pengamatan dari suatu populasi itu bisa sangat banyak ya. Nilai variabel acaknya yang banyak pula. Hal ini yang mendasari konsep sampel sebagai alat untuk menggambarkan sebuah populasi. Maka nanti kan saya ambil sampel ya. Misalnya saya ambil dari katakanlah berapa mahasiswa aktif ITERA sekarang ya, sekitar berapa? Ada 10.000 ya. Ada nggak ya? Nah, sekitaran itulah ya. Katakanlah 10.000 ya. Kalau saya menghitung tinggi badan satu-satu seluruh mahasiswa aktif ya, itu akan tentu saja akan memakan waktu yang lama gitu ya, akan banyak yang akan dihitung, lagi apa namanya keterbatasan sumber daya menghitungnya gitu ya. Kalau sendiri itu kan capek juga ya ngitung ribuan orang gitu ya. Nah, jadi maka menggunakan sampel itu. Nah, hasil pengamatan populasi dari sampel itu dikatakan bias apabila dia overestimate atau underestimate. Misalnya ya, misalnya ternyata setelah di apa namanya setelah di saya gitu, badan, tinggi badan itu saya dapat itu dari sampel ya, dari sampel itu adalah 160 nih, 160 padahal ya yang mahasiswa aktif ITERA rata-rata aslinya populasi seluruh individu itu 175 misalnya ya. 100 anak-anak sekarang kan ini ya bongsor-bongsor gitu ya. Itu apa namanya sekarang ini tinggi-tinggi misalnya ya 175. Nah, sementara beberapa itu cuma 160 gitu ya. Oke. Ya, apa underestimate ya. Jadi di bawah dari aslinya itu, maka digunakanlah sampel acak. Sampel acak. Kenapa misalnya saya ngambil sampel tadi ya, tapi saya ngambil sampel itu misalnya tadi yang saya ambil sampel itu rata-rata bukan rata-rata, sebagian besar atau banyaknya itu adalah katakanlah cewek gitu ya, saya ambil gitu ya misalnya ya. Nah, maka kan rata-rata kan tinggi badan cewek itu kan nggak setinggi cowok gitu ya. Nah, makanya mungkin 160 rata-ratanya. Padahal kalau keseluruhan itu 175 gitu. Atau bahkan mungkin bisa lebih. Misalnya rata-rata aslinya itu 160, 175. 175 ambilnya di mana? Unit siswa basket misalnya. Ambil udah gitu kan, saya kumpulin anak-anak basket. Kumpul sini. Saya ukur dulu tinggi basket, ya 170. Kenapa? Karena saya ngambilnya memang di lingkup orang yang memang gitu ya, pemain basket gitu ya. Maka 175 rata-ratanya kayak gitu. Nah ya. Nah, makanya untuk mengatasi bias tersebut, maka digunakan sampel acak.
Maka saya ngambil nih dari anak basket, oke saya ambil 5. Ya, misalnya dari anak UKM, saya prodi ini saya ambil 5, prodi itu ambil acak ya, secara acak. Nah, jadi seperti itu. Sama kemarin yang baru-baru hangat kemarin kan baru selesai pemilu, survei itu elektabilitas. Ya, elektabilitas. Misalnya ada elektabilitas pengambilan apa namanya untuk diwawancarai gitu ya, siapa presiden pilihanmu, dia ngambil semua orang Aceh, jelas itu basisnya dari gitu ya, saja lebih besar satu. Jadi sebaliknya di jadi ya mana 02 dia ngambil sampelnya orang-orang di Jawa Barat gitu ya, jadi dua siapa kemudian siapa, udahnya keluarlah hasil survei. Hasil survei menunjukkan elektabilitas 02 tinggi, jauh di bawah yang lainnya. Ya wajar, karena dia ngambil sampel di situ gitu. Jadi basisnya 02. Nah, untuk mengatasi bias tersebut maka diambil sampel acak. Nah, misalnya dari provinsi ini diambil 5, dari provinsi ini diambil 5 dan seterusnya sampai dengan secara acak, secara random. Gitu ya. Nah, jadi misalnya yang ini misalnya ya, hanya PDIP ya, rapat kerja nasional gitu ya, lagi rapat kerja nasional, udah selesai rapat diwawancari satu-satu, Anda milih siapa, Anda milih siapa, Anda milih siapa gitu. Itu kan jelas-jelas nanti siapa elektabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Ya tentu saja 03 bisa menekak ya. Kenapa? Karena di memang basisnya 03 gitu ya, maka digunakanlah sampel acak gitu ya, untuk mengatasi bias-bias tersebut sehingga tidak ada overestimate ataupun underestimate ya. Itu ya ini maksud dengan sampel acak gitu ya. Nah, jadi katakanlah kita mempunyai X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn ya, di mana n itu merupakan independent random variable atau variabel acak yang independen ya, yang mana setiap setiap variabel tersebut memiliki distribusi ya, distribusi probabilitasnya, kemudian didefinisikan sebagai X1, X2 itu merupakan random sample. Maka fungsi ya, fungsi dari X1, X2 sampai dengan Xn itu sama dengan Fx1 sama dengan kali Fx2, Fs dan seterusnya sampai dengan Fxn ya. Nah, itu definisinya ya, itu sampel acak. Nah, kemudian sampel acak dilakukan untuk memperoleh informasi tentang parameter ketidaktahuan dari suatu populasi ya, di mana variasi dari setiap titik pengamatannya. Jadi ya itu tadi ya, misalnya kita pengen tahu nih gitu ya, elektabilitas presiden siapa nih yang lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya lembaga survei itu kayak gini caranya ya. Jadi dia main ini. Nanti kalian akan belajar ya. Kalian mungkin pernah dengar elektabilitasnya 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian dengan margin errornya sekian. Nah, apa itu margin error? Nah ya, atau 01, 02 sekian, 03 sekian dengan error sekian. Misalnya plus minus 2%. Nah, apa itu sebenarnya? Nah, itu nanti akan kita belajar ya. Mudah-mudahan setelah dari belajar Anda ini kalian bisa buka lembaga survei ya. Nah, kemudian statistik ya. Statistik itu adalah fungsi dari variabel acak yang merupakan hasil sampel acak. Ya. Nah, kemudian pengukuran lokasi sampel ya, itu ada yang namanya mean ya, sudah tahu ya, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian ada median dan ada modus ya. Pak, kenapa sih Pak kita gunain ini gitu ya? Salah satu contohnya curah hujan ya. Ketika kalian mau menganalisis curah hujan di suatu daerah, katakanlah kalian mau menganalisis curah hujan di PTBA, kemudian di PTBA itu kalian akan merancang yang namanya penyaliran ya, drainase ya, sistem drainase, sistem penyaliran di sana, sehingga faktor yang paling berperan di situ adalah curah hujan ya. Karena curah hujan itu bisa jatuh langsung ke area penambangan, bisa juga dia melalui air limpasan. Meskipun dia jatuhnya nggak langsung di penambangan, tapi dia bisa menjadi air limpasan yang masuk penambangan, itu akan sangat berpengaruh. Ya, nah kemudian balik lagi ke curah hujan. Ya, kalian mau menganalisis curah hujan. Tentu saja kalau kalian mau yang akurat sekali menganalisis curah hujan itu, kalian harus menganalisis curah hujan di mana pertama kali curah hujan itu jatuh di situ.
Kapan pertama kali curah hujan itu terjadi di situ, mulailah kalian menganalisis. Ya, sampai dengan tahun 2024 ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kapan curah hujan mulai terjadi atau kapan mulai ya terbentuknya apa namanya di apa namanya di PTBA itu mulai terbentuk daratan itu kapan gitu misalnya. Ya, kemudian kalaupun tahu ya misalnya katakanlah diperkirakan 9 juta tahun yang lalu Pak, misalnya ya. Ya silakan aja 9 juta tahun yang lalu. Masalahnya kalian punya nggak data curah hujan dari 9 juta tahun yang lalu di sana? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalian mau nyari di internet juga nggak dapat ya. Saya yakin itu ya. Saya yakin nggak dapat. Nah, maka oleh sebab itu digunakanlah biasanya yang paling akurat itu 30 tahun terakhir. Apakah 30 tahun terakhir itu disebut dengan populasi? Tidak. Itu sampel namanya ya. Sampel. Ya, makanya untuk memprediksi itu gitu ya. Untuk nah, makanya menggunakanlah 30 tahun terakhir. Itu. Maka kita belajar ini. Ya, belajar statistik ini, ya. Kemudian lagi, kalau misalnya kita mau mengestimasi cadangan emas di suatu daerah, ya di suatu wilayah gitu ya. Kayak mana caranya? Ya kita ngambil sampel. Sampelnya apa? Core itu, ya core sampel, ya yang ngebor, ya yang kalian nggak tahu saya sudah belajar apa belum ya 2022 ngebor ya, kemudian kan nanti ada diangkat bornya, ada lapisan-lapisan ya, kemudian kalian bisa lihat di situ emasnya berapa, kemudian pakailah statistika untuk mengestimasi berapa nilai cadangannya, pakai hitung-hitungan mengestimasi berapa nilai cadangannya. Kemudian yang diambil itu apa Pak? Itu sampel ya. Kalau nggak sampel gimana Pak? Iya kalian gali aja semua ya, kalian gali aja semua, bukan sampel itu namanya ya, di wilayah itu kalian gali semua, menghitung mengestimasi kadarnya berapa gitu, menguntungkan atau enggak. Masalahnya adalah kalau kita gali semua, buat apa kita mengestimasi gitu ya, karena mengestimasi itu ya untuk kita menentukan layak atau tidak untuk kita melakukan penambangan berdasarkan tingkat kadarnya, jumlah cadangannya, kemudian berdasarkan harga pada saat itu menguntungkan enggak gitu ya, antara yang kita keluarkan dengan yang kita dapatkan nantinya. Nah, makanya diambillah itu drilling itu ya, orang itu diambil sampelnya satu-satu, kemudian dihitung, diestimasi menggunakan statistik, rata-rata seperti apa itunya gitu ya, cadangannya dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita balik ke slide ya. Contoh ya, ada suatu contoh. Katakanlah hasil observasi adalah sebagai berikut ya. Observasi apa aja lah gitu ya. Pokoknya data ini didapat gitu ya. Data ini didapat dan seterusnya. Nah, dari data ini kita dapat ya mode-nya ataupun modusnya itu adalah 0,43 ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Kalau rata-ratanya berapa ya, tinggal dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya berapa ya. Nah, kemudian mediannya ya tinggal disusun ya. Disusun dari yang kecil ke besar gitu ya, kemudian cari nilai tengahnya berapa, itu mediannya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pengukuran variabilitas sampel. Nah, katakanlah saya mempunyai data, suatu sampel A dan suatu sampel B yang memiliki dia rata-ratanya sama. Bisa dilihat ya. Jadi itu ada data ya, sampel A, datanya sebagai berikut, sampel B, sebentar. Oh iya, saya kan punya pentep ya. Nah ya, nih data A ya, data A sebagai berikut ya, kemudian data B sebagai berikut ya. Ininya apa namanya? Sebentar, kurang bagus ya nulisnya. Nah ya, katakanlah ini sampel A, sampel B ya. Nah kemudian ini data-datanya. Ini sendiri ya, cari rata-ratanya sendiri, tapi sama ya. Sampel A, sampel B memiliki rata-rata yang sama. Namun apakah variansinya sama? Tidak. Karena semua datanya, karena setiap datanya ini belum tentu sama. Contoh, data yang pengukuran pertama, sampel A itu 0,97, sampel B 1,06. Begitupun yang lainnya. Meskipun rata-ratanya sama, namun dia memiliki variasi data yang berbeda. Ya. Nah, maka sebab itu ya, untuk pengukuran variabilitas sampel itu bisa kita cari yakni yang pertama adalah variansi sampel. Ya, dilambangkan dengan S2. Ya, dilambangkan dengan S2. Kemudian ada nih yang kayak gini nih.
sigma kuadrat. Ya, sigma kuadrat ini apa Pak? Ini juga variansi ya. Cuman bedanya, nih ini saya tanya ya, nanti kalau kalian ketemu saya lagi ya, ketika nanti sidang TA ya, sekitar berapa tahun lagi? Kalian semester 4 ya, semester 4 berarti katakanlah kalau 3,5 tahun, 1,5 tahun ya, kalau 3,5 tahun ya, kalau 4 tahun berarti 2 tahun ya. Tapi kalau kalian mau menghabiskan jatah itu sekitar 6 tahun ya, dari sekarang berarti udah 2 tahun, 4 tahun lagi ya, kalau mau menghabiskan jatah ya. Tapi kalau paling cepat itu 3,5 tahun, artinya 1,5 tahun lagi ya. Kalau 1,5 tahun lagi ketemu saya sebagai pengujinya ya, ketika kompre, ketika saya tanya apa sih bedanya dalam statistik itu S ya dengan sigma, apa bedanya? Jangan sampai kalian nggak bisa nanya, nggak bisa jawab ya, karena memang yang selama ini saya tanya senior, padahal saya ajarin ya, nah saya ajarin sebelumnya, tapi nggak tahu saya kan dia mempersiapkan kompre atau tidak gitu ya, kemudian dia belajar atau enggak, tapi nggak bisa. Jadi gini, S ini melambangkan standar deviasi, sigma ini standar deviasi juga. Bedanya apa? Bedanya kalau ini untuk sampel, standar deviasi sampel. Kalau sigma ya ini untuk populasi. Ada lagi nih, X bar sama dengan mu. Ya. Apa ini X bar, apa mu? Sama mereka berdua ini, sama-sama rata-rata atau rata ya. X bar ini rata-rata, mu ini rata-rata. Tapi bedanya apa? X bar ini untuk sampel ya, sementara mu ini untuk populasi. Nah, ya, jadi jangan salah ya. Jangan salah, nanti ada yang menggunakan apa namanya mu untuk rata-rata curah hujan lagi. Salah ya. Karena yang kalian ambil itu bukan populasi curah hujan ya. Bukan populasi data curah hujan, tapi sampelnya ya. Nah, balik lagi ya. Ada standar deviasi ya, kemudian ada rentang ya. Rentang itu adalah nilai maksimum dikurang minimum ya. Nah, untuk mencari variansi sampel itu digunakanlah rumus ini ya. Di mana X itu merupakan data ya, data keberapa gitu ya. Inilah jumlah datanya. Ya. Oke. Kalau mau cepat di Excel juga ada rumusnya ya. Tinggal sama dengan varians, nah gitu ya. Kemudian dalam kurung datanya apa, maka nanti muncul variansinya. Cuman kalau menghitung seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian saya punya contoh ya. Perbandingan harga kopi pada 4 toko gitu ya, 4 warung lah ya, 4 warung yang dipilih secara acak ya di San Diego menunjukkan peningkatan dari sebelumnya, bulan sebelumnya. Yakni peningkatannya toko pertama ada 12, toko kedua 15, 3 17, toko keempat 20 sen. Ya untuk setiap 1 pon kertasnya, ya, 1 pon apa, 1 pon gitu ya, 1 pon 1 bungkus gitu ya, 1 pon. Kalau kita kan pakai 1 kilo gitu ya, setiap 1 kilo per bungkusnya gitu ya. Nah kalau mereka pakai pound ya. Kemudian temukan variansi dari random sample untuk peningkatan data di atas gitu ya. Ya gampang tadi ya, yang kita butuhkan variansi apa? Kita butuh yakni adalah jumlah dari kuadrat data tersebut ya, kemudian dikurangi dengan jumlah dari data tersebut dikuadratkan ya, kemudian kita butuh jumlah datanya berapa gitu ya. Kita udah ada kan, jumlah datanya adalah 4 ya, 4 ya, kemudian kita juga mempunyai apa namanya mempunyai datanya masing-masing 12, 15, 17, 20 dan seterusnya ya. Nah, kemudian barulah kita menggunakan apa namanya, menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini. Ketemu ya, beres gitu ya. Nah, oke. Atau kita bisa menggunakan rumus ini. Sama aja nih. Ya, yakni 1 per n-1 gitu ya. Kemudian sigma datanya, data pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan I, sampai dengan N gitu ya, dikurang dengan rata-ratanya ya, kemudian dikuadratkan ya, bisa juga menggunakan itu, sama saja ya. Maka ditemukanlah hasilnya nanti variansinya yakni 34/3 ya. Nah kemudian ini juga ya, nah ini dia menggunakan apa namanya, rumus yang kedua ini, yang ini ya, yang teorema ini
yang di atasnya ini ya. Jadi yang pertama itu digunakan rumus yang ini gitu ya. Yang kedua itu contohnya dia menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Nah ya, mana yang kedua? Nah ya, sama saja nanti ya. Ketemu juga gitu ya variansinya berapa ya. Variansinya 13/6 ya. Kemudian cara mencari standar deviasi gampang ya. Standar deviasi itu adalah akar dari variansi ya. Tinggal diakarkan saja, variansinya berapa diketahuilah 1,47. Inilah standar deviasi. Kemudian untuk rentangnya atau range-nya tinggal nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil ya, yakni 4. Dah selesai ya. Azan ya. Bentar lagi ya, bentar lagi kita sholat ya. Nah, kemudian distribusi sampling. Ya, jadi statistik inferensial pada dasarnya berkaitan dengan generalisasi dan prediksi. Generalisasi itu artinya menganggap semua sama gitu ya, mengumumkan gitulah ya, atau menganggap semua seperti itu gitu ya. Kayak bahasa anak sekarang kan, kamu jangan mengeneralisasi lelaki dong ya gitu ya. Karena pacarnya bilang kan, dasarnya semua cowok itu sama ya. Nah, itu namanya mengeneralisasi ya. Jadi menganggap semua cowok itu sama ya. Sama apa Pak? Ya tergantung cowok itu bilang sama apa ya. Misalnya dasarnya semua itu cowok itu sama, matanya jelalatan. Nah, itu ya. Berarti dia menganggap semua cowok itu ya matanya jelalatan gitu ya. Padahal ya gitu enggak ya. Padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu. Iya tapi belum tentu Pak kan. Iya belum tentu, contohnya saya gitu enggak ya. Jadi kacamata apa? Jadi mata itu seperti kacamata kuda, ya. Jadi lurus saja enggak jelalatan gitu ya. Nah jadi kalau statistik inferensial itu menganggap atau mengeneralisasi dia bahwasanya seperti itu gitu ya. Dan dia berkaitan dengan prediksi. Nah statistik sendiri itu merupakan variabel acak yang bergantung pada pengamatan sampel. Ya, oleh karena itu akan memiliki distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas dari statistik tersebut dikenal dengan distribusi sampling. Ya, makanya kalau nih saya selalu wanti-wanti ya senior kalian itu ya. Kalau kalian mau mengolah data curah hujan, ya menentukan dengan pengolahan data apa dengan apa gitu ya, tentukan dulu distribusi data curah hujannya. Ya sampelnya itu, distribusinya apa? Apakah distribusinya normal, ya, log normal, ya, ada lagi distribusi log persen 3, ya, log persen 3, ya, ada lagi distribusi lainnya, gitu ya. Nah makanya ditentukan dulu distribusinya apa, gitu ya. Baru kalian mengolah datanya, karena itu akan bergantung ya. Jadi sangat bergantung nanti hasilnya ya. Nah kemudian distribusi sampling ini itu bergantung pada distribusi dari populasi, ukuran sampel, dan metode pemilihan sampelnya seperti apa. Apakah sampel acak atau tidak, dan seterusnya. Nah, distribusi probabilitas dari X bar adalah distribusi sampling rata-rata. Ya, jadi distribusi probabilitas dari X bar ini disebut dengan distribusi sampling rata-rata atau distribusi dari rata-rata sampel. Ya, oke. Ya, karena sudah azan, ya kita istirahat dulu ya karena saya mau sholat juga dulu ya. Jadi silakan bagi yang menunaikan ibadah sholat asar untuk sholat dulu. Nanti kurang lebih sekitar 11 menit lagi atau 15.35 ya. 15.35 kita akan berkuliah lagi ya, sekitar 11 menit lagi ya. Oke ya, silakan untuk sholat dulu. Baik Bapak, terima kasih Bapak.
Ya, baik. Kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada satu contoh nih ya. Jadi suatu mesin ya, aduh sebentar. Jadi jadi ada suatu mesin ya, mesin minuman lah ya. Oke, jadi yang mesin otomatis ya, mesin minuman otomatis, yang mana mesin tersebut didesain atau dirancang gitu ya, untuk mengeluarkan rata-rata 240 ml per minumannya, gitu ya. 240 ml air lah ya, atau minumannya gitu ya. Kemudian seorang inspektur lah ya, seorang yang menginspeksi gitu ya, menghitung rata-rata 40 minuman gitu ya, 40 minuman, dia memperoleh sebentar ya. Ya, kemudian dia menghitung ya dari 40 minuman yang diambil. Ya, maaf ya ada suara anak saya. Jadi dari 40 minuman yang diambil ya, dia memperoleh rata-ratanya 236 mililiter ya. 200 36 mililiter. Nah, kemudian dia mengasumsikan ya, atau memutuskan bahwasanya berarti rata-rata mililiter yang dikeluarkan itu adalah 240 untuk MIU-nya. MIU itu rata-rata seluruh populasi. Kan dia cuma ngambil sampel 40 ya. Nah, kemudian dia mengasumsikan bahwasanya ya udah rata-rata populasinya 240 lah gitu ya, karena dia cuma ngambil 40 gitu kan. Nah, kemudian ke-40 minuman itu mewakili sampel dari populasi tak terbatas. Artinya kan kita nggak tahu tuh ya, mesin tersebut itu mengeluarkan berapa ribu, berapa puluh ribu bahkan ya. Karena kan bukan hanya yang dikeluarkan kemarin atau hari ini, tapi juga yang melaksanakan di masa yang akan datang dikeluarin lagi, itu kita anggap sebagai suatu hal yang sama kayak gitu ya. Maka kita asumsikan MIU-nya 240 gitu ya. Nah, dari mana? Dari 40 itu tadi ya. Dari 40 sampel yang kita ambil tadi. Nah, kemudian distribusi sampel rataan atau X-bar ya, distribusi dari X-bar atau sampling rataan. Jadi jika suatu sampel acak dari N ya, dengan dari N jumlah pengamatan ya, atau jumlah pengamatannya sebanyak N gitu ya. Kemudian diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat ya, maka setiap pengamatan X ya, di mana I-nya ya, atau kan itu XI ya, I-nya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N, dari sampel acak tersebut dapat memiliki distribusi normal yang sama ya, seperti populasi yang disampel. Ya, iya, A ya. Iya. Iya, huruf ya. Ya. Kemudian jadi gitu teoremanya. Jadi jika X1, X2 dan seterusnya sampai Xn yang merupakan variabel acak yang independen yang memiliki distribusi normal dengan rata-ratanya mu1, mu2 dan seterusnya sampai dengan mu(n), variansinya begitu juga sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma n kuadrat ya, maka random variabelnya itu dapat dinyatakan dalam Y sama dengan A1X1 plus A2, iya, saya jelas ya. Ya, A1 X1 ya, A2 X2 plus dan seterusnya sampai dengan AN XN gitu, yang memiliki distribusi normal, di mana mu dari Y ini atau rata-rata dari populasi Y ini itu adalah A1 mu1 tambah A2 mu2 dan seterusnya, dan variansinya adalah A1 kuadrat sigma 1 kuadrat, A2 kuadrat sigma 2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan AN kuadrat sigma N kuadrat. Nah, berdasarkan teorema ini ya, maka X bar ya, X bar itu dapat dicari dengan 1 per N ya, ini tentu saja seperti biasa ya, rata-rata seperti biasa ya. Rata-rata ini akan memiliki distribusi normal dengan rataan mu X bar ya, mu X bar. Jadi mu X barnya itu sama dengan 1 per N ya, jumlah data. Kemudian
mu1, mu1, mu2 dan seterusnya itu sama ya, dianggap sama. Jadi mu tambah mu sampai dengan n itu sampai dengan n ditambah dengan mu ya, maka sama dengan mu gitu kan ya. Nah, berarti mu x bar itu sama dengan mu itu sendiri gitu ya. Dan variansinya ya setelah dicari itu sama dengan variansi per n atau jumlah data ya. Nah, sebentar ya. Nah, iya, apa kerja dulu? Hah? Luka, iya. Ya, bekerja dulu ya. Ayo kaman. Hah? Ayo kaman. Iya. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Iya. Nah, duduk sini aja ya. Nah, oke ya, saya lanjutkan ya. Kemudian ada yang namanya central limit theorem atau teorema limit pusat. Apa sih itu central limit theorem itu atau teorema limit pusat? Jadi sampel acak diambil sebanyak n kali ya. Jadi kalian ngambil sampel itu tadi ya sebanyak n kali gitu. Kemudian dari populasi dengan rata mu dan variansinya sigma kuadrat. Distribusi probabilitas dari X bar atau distribusi sampling rataannya ya dari pengambilan sampel acak tersebut itu akan semakin mendekati distribusi normal seiring dengan meningkatnya jumlah n. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini nih. Ya, sebentar. Ya. Saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan misalnya seperti ini. Misalnya populasi itu kotak ini ya, populasi itu kotak ini. Nah, ini populasi ini kotak ya. Populasinya kotak ya. Nah, kalau kalian mengambil sampel satu di sini gitu ya. Nah, ini kan masih jauh ya dari dia mewakili populasi. Ngambillah, katakanlah ngambil 4 sampel ya di ujung-ujungnya. Nah, ini kan belum juga ya karena masih terlalu besar gitu ya. Tapi kan semakin mendekati gitu ya, semakin mendekati distribusi normal atau semakin mendekati aslinya. Apalagi kalau kalian semakin banyak ngambil sampelnya ya. Misalnya kalian ngambil sampelnya semuanya jadi bentuknya seperti ini. Wah, gitu ya. Rapat gitu ngambil sampelnya ya. Nah, maka semakin banyak kan sampelnya ini ya, maka dia semakin mendekati distribusi normal. Atau dia semakin mendekati kenyataannya gitu ya. Seiring dengan meningkatnya jumlah n ya atau jumlah sampelnya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, untuk mencari central limit theorem atau teorema limit pusat tadi dikatakan kan bahwa semakin besar rataannya ya, semakin dia besar rataannya, maka semakin dia mendekati distribusi normal ya. Nah, sehingga untuk kita mencari sebentar ya. Ya, maaf ya. Dan ada si kecil ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi karena dia mendekati distribusi normal itu kan dia menggunakan distribusi Z namanya ya, distribusi Z. Ada Z tabelnya nanti ya, ada Z tabel ya namanya ya. Nah, jadi menggunakan distribusi normal itu menggunakan distribusi Z. Sehingga untuk central limit teorem ini atau teorema limit pusat itu bisa kita cari ya ketika kita memiliki X barnya atau rata sampelnya, kemudian jumlah dari sampelnya ya, kemudian kita mempunyai rata-rata populasinya dan variansinya gitu ya, ataupun standar deviasinya, maka kita bisa mencari ya central limit theorem itu dengan rules berikut ya. Kita bentuk kita ubah ke dalam bentuk Z gitu ya, kita ubah dalam bentuk distribusi Z ya, yakni X bar dikurang dengan mu-nya per sigma atau standar deviasinya per akar dari n jumlah datanya gitu ya, yang mana n itu dia mendekati tak hingga ya, atau semakin banyak n itu semakin mendekati normal ya. Nah, kemudian merupakan standar normal distribusi yakni n z01 gitu ya.
Nah, perkiraan distribusi normal untuk X bar umumnya akan bagus ketika N-nya lebih atau sama dengan dari 30. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa yang dia mau menganalisis curah hujan, paling bagus ya data curah hujan itu minimal 30 tahun terakhir. Ya, minimal 30 tahun terakhir. Tapi ada yang bilang, Pak, tapi perusahaannya nggak punya, Pak, datanya nyampe 30 tahun terakhir. Cari, ya. Carinya dari mana? Website BMKG ada, ya. Satelit NOAA ada, ya. Terus satelit milik Amerika ada, itu ya. Jadi data curah hujan itu bisa dicari, ya. Mana yang bolong itu bisa dicari dari situ, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan itu ya. Memang datanya dia jadi data sekunder ya. Toh yang kalian ambil ke perusahaan juga data sekunder. Kalian nggak ngukur curah hujan sendiri gitu kan. Makanya minimal itu 30 tahun. Itu bagus ya. Nah, untuk jumlah datanya kurang 30 tahun, itu akan bagus apabila ya distribusi populasinya juga cenderung normal. Tapi kan kita mana tahu ya populasinya apakah distribusinya normal atau enggak gitu ya. Karena belum dicari gitu ya. Kita nggak punya nggak punya populasinya. Kemudian ukuran sampel N sama dengan 30 itu merupakan acuan yang digunakan untuk teorema limit pusat atau central limit theorem itu. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat ya. Kalau kalian lihat yang di tengah ini ya, yang ini set ini ya. Nah, ini kan kurva normal ya. Kurva normal di mana ya kalau dia normal banget gitu ya. Kalau dia normal banget itu puncaknya ini, peaknya itu sama dengan mu ya. Mu dari atau rata-rata dari populasi. Kalau dia normal banget ya. Kalau dia normal banget, makanya semakin besar N-nya, maka dia semakin mendekati normal, semakin bergeser kurvanya. Ya. Kemudian N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 seperti ini dia kurvanya, nggak normal. Ya. Ya, tuh itu. Kemudian kurvanya kalau dia dari kecil ya menuju ke menuju ke moderate ya N-nya. Nah, maka seperti ini ya kurvanya. Dan dia terus bergerak apabila semakin banyak N-nya, maka semakin dia mendekati distribusinya normal. Gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kemudian Nah, kemudian masuk ke contoh ya. Enak ya. Nah, sebuah perusahaan listrik ya, perusahaan elektrik lah ya, dia membuat sebuah lampu ya, bola lampu lah gitulah ya, yang mana dia memiliki waktu hidupnya atau panjang hidupnya itu diperkirakan mendekati diperkirakan distribusinya normal ya. Jadi dia kan kalian tahu nih ya, ada tuh yang lampu menjamin 1000 jam. Nah, itu ya maksudnya itu ya. Jadi panjang waktu hidupnya gitu ya. Panjang dia sampai nggak rusak gitu ya. Jadi diaproksimasikan ya atau diperkirakan dia berdistribusi normal dengan rata-rata untuk populasinya yaitu sama dengan 800 ya, dan standar deviasinya adalah 40 jam ya. Temukan probabilitas atau probabilitas gitu ya dari random sample 16 bola lampu yang memiliki rata-rata kurang dari 775 jam. Ya, nah dari sini kan kita tahu berarti N-nya itu adalah 16 ya. Nah, kemudian rata-rata sampelnya itu adalah 775 gitu ya. Nah, kemudian kita juga mempunyai mu-nya 800 dan sigmanya ya, sigmanya itu kita mempunyai 40 gitu ya. Nah, sigmanya mempunyai 40, maka kita tinggal mencari nih. Nih, menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus ini, maka diperolehlah Z-nya adalah minus 2,5. Nah, Z-nya minus 2,5 ini ya kita kita ubah ke dalam bentuk distribusi Z ya, ke dalam distribusi normal ya. Jadi untuk probabilitas X barnya kurang dari 775, ini kan pertanyaannya ya. Untuk probabilitas X barnya kurang dari 775 itu sama dengan probabilitas Z-nya kurang dari minus 2,5 atau sama dengan 0,062. Tahu dari mana, Pak? Ada, namanya tabel Z. Ya, namanya tabel Z.
gitu ya. Cara mencari seperti apa, Pak? Cara mencari seperti ini. Ya, kita lihat nih. Ini kan minus 2,50 ya. Minus 2,50 lah gitu ya, 00 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan minus 2,500. Sehingga kita lihat dulu nih dua angka pertamanya, minus 2,5. Kita lihat minus 2,5 yang mana? Ini. Ya. Kemudian dua angka selanjutnya apa? 00. Oh, 00 angka selanjutnya gitu ya. Maka kita lihat 00 yang mana? Oh, ini gitu ya. Nah, maka tinggal tarik saja garisnya. Seret. Enggak lurus garis saya, seret. Nah, ketemulah di sini. Yaitu cara melihat tabel Z. Ya, atau tabel kurva normal. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu mau mencari yang mana? Mau mencari yang ini nih. Ini yang diarsir ini. Berapa sih Berapa sih probabilitasnya nih yang ini nih? Tuh, yang diarsir ini ya. Yang diarsir ini kan tadi kan dikatakannya bahwasanya dia diaproksimasikan berdistribusi normal, kemudian dia memiliki peaknya ataupun mu-nya itu 800 ya, berarti kan kurvanya seperti ini, di mana puncaknya itu adalah mu-nya ya, puncaknya ini adalah mu-nya. Maka kita pencari nih, berapa sih probabilitas X bar-nya kurang dari 775 ya, berapa? Nah, caranya seperti ini gitu ya, diperolehlah probabilitasnya 0,0062 gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Aman, Pak. Tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu ya. Cara untuk kita mencari suatu probabilitas ya dari suatu soal gitu ya, yang mana kita menggunakan Z gitu ya, atau menggunakan distribusi normal atau menggunakan distribusi Z gitu ya. Pak, distribusi ada apa lagi? Ada banyak. Nanti ada C kuadrat atau Chi kuadrat, ada yang nyebutnya Chi kuadrat, ada yang nyebutnya C kuadrat gitu ya. Ada distribusi T. Nanti kita akan belajar ya, tenang aja ya. Waktu kita masih lama sampai minggu ke-15 ya. Jadi tenang saja ya. Siapkan space otak kalian itu untuk beberapa minggu ke depan gitu ya. Karena kita akan belajar distribusi-distribusi seperti ini. Nah, ini distribusi Z. Distribusi Z ini adalah distribusi normal. Ini yang paling umum digunakan ketika datanya dianggap normal. Ya, namun kebanyakan kalau di lapangan datanya itu nggak normal, gitu ya. Kalau kata Peter Pan itu di atas normal, gitu ya. Tapi kalau kata warung makan itu abnormal, kayak gitu ya. Jadi ada yang di atas normal, ada yang di bawah normal, gitu. Pokoknya nggak normal biasanya ya. Nah, tapi ini adalah idealnya. Ya, ideal data yang bagus itu dia berdistribusi normal, maka menggunakan tabel Z, gitu ya. Jadi sebenarnya ini penuh asumsi, gitu ya. Aproksimasi ini kan pengasumsian, diaproksimasikan ya. Ya, jadi karena sebenarnya kita tidak tahu gitu ya, sebenarnya distribusinya apa, karena tidak benar-benar dicari, gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Oke ya. Baik. Nah, ini tabel Z ya. Jadi kalau ujian ya, tabel Z ini akan saya kasihin. Tenang aja ya. Jadi jangan ragu, janganlah bimbang gitu ya. Mau ngapalin tabel Z gimana Pak gitu ya? Enggak ya, enggak. Jadi tenang aja. Saya kasih nanti ya tabel Z-nya, saya printkan gitu ya. Printkan Mikey gitu ya. Nah, jadi cara mencari tabel Z itu seperti itu ya. Misal lagi Pak, Z-nya misalnya 0,74 Pak. Kayak mana ini Pak? 0,74 Pak gitu ya. 0,74. Gimana cara nyari tabel Z-nya? Gampang. Tinggal lihat nih. Ya. Ini dua di awal ini apa? 0,7 Pak. 0,7 minus ya. Minus 0,7 di sini ya. Nah, setelahnya ini apa? 4 Pak. Nah, ini kan sama dengan minus 0,7 kan ditambah 0,4 ini. 0,04 ya. 0, saya hapus dulu ya. Nanti kalian keliru lagi membacanya. Ini dia harus dilihat dengan benar-benar. Nggak bisa ngapus. Sebentar ya. Udah terima kasih. Nah, udah ulang aja lah. Ya. Minus 0,74. Oke. Pertama minus 0,7 ketemu di sini ya. Nah, 0,74 ini kan minus 0,7 ditambah ya 0,04. Nah, berarti tinggal cari nih. Ya, 0,4-nya ini mana ya?
Ini kan koma 01, koma 02, koma 03, koma 04. Nah, ini Pak, ketemu Pak. Terus gimana Pak? Tinggal tarik garis lurus ke sini, ya. Nah, kemudian tarik yang ini ke sini. Nah, dapat tuh. Berarti ya, untuk dia probabilitas Z-nya kurang dari minus 0,74, kok jelek tulisannya, sama dengan 0,2296. Ya, jadi seperti itu cara membaca tabelnya. Ya, sama, nanti ada tabel C kuadrat, tabel T gitu ya, nanti bacanya kayak gitu juga. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan, ya, melanjutkan ke pertemuan minggu ke-10, ya. Oke. Nah, ya, pertemuan minggu 10, kita akan mempelajari mengenai yang namanya statistika inferensia, ya. Dulu waktu saya SMP ada nama kakak tingkat saya di atas 1 tahun namanya inferensia. Beneran, namanya inferensia. Saya nggak tahu artinya itu apa, tapi saya tahu ketika saya S1 saya belajar kalkulus, baru saya belajar, bukan kalkulus, statistika dasar, ya, statistika dasar, bukan di semester ketiga kalau nggak salah ya, semester ketiga begitu sudah masuk prodi, ya, itu belajar yang namanya inferensia, baru saya tahu artinya nama dia inferensia. Dulu saya pikir bagus gitu ya, wih, kakak itu namanya inferensia gitu, wih bagus gitu ya. Namun setelah saya mempelajari statistika dasar, saya tahu inferensia, ternyata tidak sebagus yang dibayangkan gitu ya. Statistika apa inferensia gitu ya. Tapi namanya bagus gitu ya, bagus lah ya, inferensia. Gitu. Ada ini dia kakak tingkat saya SMP dulu. Nah, jadi kita akan belajar mengenai statistika inferensia, ya. Jadi ada penaksiran titik dan selang, ada sifat-sifat penaksiran titik, kemudian ada membuat selang kepercayaan, ya. Nah, statistika itu kan bisa dibedakan menjadi dua, ya. Ada statistika deskriptif, ada inferensia. Kalau deskriptif, dia hanya menggambarkan keadaan data apa adanya saja, ya, melalui parameter-parameter seperti median, modus gitu ya, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya, kemudian disajikan dalam bentuk grafik atau diagram gitu ya, sehingga lebih menarik ya. Sementara statistika inferensia itu digunakan untuk melakukan estimasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit dari suatu populasi. Sangat efisien bagi penelitian yang memiliki keterbatasan dana dan waktu. Ya, itu tadi ya, misalnya data curah hujan. Pak, gimana ya Pak ya gitu. Data saya di sini cuma sebulan, tapi saya butuh waktu 30 tahun. Apakah saya 30 tahun Pak gitu di lapangan? Enggak ya. Makanya karena tidak adanya waktu tersebut bisa menggunakan statistik ya. Itulah, dengan statistik hidup menjadi lebih mudah gitu ya. Jangan sampai 30 tahun kalian di lapangan TA ya. Nanti pulang-pulang kalian begitu mau sidang gitu ya, udah berumur lah ya, karena kelamaan di lapangan ya, ngambil data 30 tahun gitu ya. Makanya digunakanlah statistika inferensia. Jadi seperti itu. Kalau deskriptif itu lebih simpel ya. Jadi kayak cuman nyari rata-rata berapa, medianya berapa, modusnya berapa, kemudian ditampilkan dalam grafik gitu ya. Biasanya yang paling umum kan seperti ini ya. Ini grafik nih ya. Ini grafik, kemudian ini misalnya datanya, dia pakai chart gitu ya, datanya ya, data lah gitu ya. Nah, kemudian dia rata-rata. Misalnya di sini rata-ratanya. Oh, tarik garis lurus ya. Wah, kemudian dia mediannya yang mana gitu ya, kemudian modusnya yang mana gitu ya, misalnya modusnya yang ini diwarnain beda gitu ya, ditampilkan seperti ini tuh ya. Dangkal sekali TA kalian gitu ya, kalau cuma mau menampilkan itu ya, kalau cuma menampilkan itu dangkal sekali TA kalian gitu ya. Cobalah lebih diperdalam lagi gitu ya, cuma menampilkan median, modus gitu ya. Coba kalian mengestimasi gitu ya, kemudian kalian memprediksi gitu ya. Pak, gimana caranya Pak? Baru mau saya ajarin ya. Jadi tenang saja ya. Nah, statistika inferensia. Jadi statistika inferensia itu dibagi dua. Ada yang namanya estimator ya, penduga gitu ya, atau estimasi pendugaan gitu ya, pengujian hipotesis ya. Nah, pendugaan ya.
sebuah nilai theta topi, ya, sampai sekarang ini saya belum tahu cara nyebutnya ya. Kalau kalian apa namanya, ada yang tahu cara penyebutannya gitu ya, boleh ya kan. Saya nyebutnya theta topi ya. Jadi sebuah nilai theta topi bagi suatu statistik ya disebut suatu nilai dugaan ya bagi parameter populasi theta. Ya, jadi theta topi itu merupakan dia nilai dugaan dari suatu populasi theta. Statistik yang digunakan untuk memperoleh sebuah nilai dugaan disebut sebagai penduga atau fungsi keputusan. Ya, di mana ruang keputusan itu adalah seluruh himpunan ya semua kemungkinan nilai dugaan yang dapat diambil oleh suatu penduga. Nah, ya jadi definisinya statistik theta topi dikatakan unbiased estimator atau estimator tak bias dari parameter theta jika mu dari theta topi itu sama dengan E itu estimator ya, estimator theta topi sama dengan theta itu sendiri. Ya. Nah, kemudian jika theta 1 topi dan theta 2 topi itu merupakan dua estimator yang tidak bias atau tak bias dari suatu populasi yang sama, ya, maka kita harus gitu ya memilih ya estimator yang mana dia dapat mengestimasikan gitu ya distribusi sampling itu ya dengan variansi yang lebih kecil. Ya. Katakanlah jika variansi dari theta topi 1 itu lebih kecil dari theta topi 2, maka dapat kita katakan bahwa theta topi 1 itu merupakan estimator yang lebih efisien. Ya, lebih efisien dibandingkan theta topi 2 untuk mengestimasi theta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dari itunya, dari variansinya. Semakin kecil variansinya, maka dia semakin baik sebagai estimator. Ya. Nah, estimator yang baik itu, yang pertama dia tidak bias. Ya. Jadi rata-rata estimator adalah nilai parameter populasi yang diestimasi. Kemudian dia efisien. Variansinya lebih kecil dibandingkan estimator lain. Ya, yang ini tadi ya, semakin kecil variansi dia semakin efisien. Kemudian konsisten. Nilai estimator akan semakin mendekati parameter populasi bila ukuran sampelnya diperbesar. Sama kayak kalau kita kasusnya tadi di distribusi normal ya, semakin besar itunya ukuran sampelnya, maka dia semakin mendekati distribusi normal atau peaknya peaknya ini semakin mendekati mu atau rata-rata dari populasi, gitu ya. Sama estimator juga, kalau dia estimatornya semakin mendekati parameter populasi ketika ukuran sampelnya diperbesar, artinya dia konsisten, maka itu estimator yang baik. Ya, prinsip pendugaan ya. Jadi yang pertama untuk sebaran normal dapat diperlihatkan bahwa theta topi 1 ya maupun theta topi 2 ya. Bentar ya. Ada yang bocor. Hujan kayaknya di sana ya. Ini antara hujan apalagi berenang ya. Suaranya mirip-mirip gitu ya. Karena kalau kita berenang, oh hujan. Kenapa Pak hujan? Nggak mungkin berenang di bawahnya ada motor lewat gitu ya. Nah jadi hujan gitu ya. Jadi kalau misalnya sana suara berenang gitu juga kan, kalau kita nyelam di kuping kita, gitu ya. Nah jadi seperti itu hujan itu kayaknya. Soalnya ada suara motor lewat ya. Masa iya kita lagi berenang di bawah itu ada motor? Emang bikini bottom ya. Motor bisa di dalam air ya. Nah, kemudian baik theta topi theta 1 topi ataupun theta 2 topi ya, keduanya merupakan penduga tak bias ya. Tetapi kalau variansi theta topi 1 lebih kecil dari theta topi 2, maka dapat dikatakan theta topi 1 itu ya, itu lebih efisien sebagai estimator. Nah, salah satu jalan pemecahannya yakni menggunakan pendugaan selang atau interval estimator. Karena bisa jadi kita tidak bisa mengestimasi secara pasti ya. Mengestimasi secara pasti berapa sih nilainya, maka kita menggunakan selang. Misalnya contohnya, nilai aslinya kita mau mengestimasi, ya kita mau mengestimasi nilai suatu data. Nilai suatu data itu nilai aslinya 5,5, ya. Tapi kita tidak dapat dengan pasti nih mengestimasi ini, maka bisa digunakan selang. Sehingga hasil estimasinya, ya theta topinya misalnya itu berada pada rentang 5,0 sampai dengan 6,0. Nah, bisa seperti itu. Ya. Jadi dia menggunakan
selang, ya. Nah, kemudian jenis penduga, ada pendugaan titik, ya, ada pendugaan selang, ya. Kalau titik dia langsung top nilainya berapa, itu langsung disebutin, ya. Kalau pendugaan selang ya seperti yang saya katakan barusan, ya. Jadi ada rentangnya, ada range-nya, gitu ya. Jadi dia tidak secara pasti menyebutkan berapa, gitu ya. Sebenarnya ada untung, ada ruginya juga, ya. Untungnya kenapa? Karena kalau dia mengestimasi secara titik, kalau tidak tepat salah dibilangnya. Tapi kalau secara selang, gitu ya, secara selang kalau dia tidak kalau dia tidak yakin berapa nilainya, Udah action. Udah apa? iya. Nah, jadi bisa mengestimasi ya dalam bentuk selang gitu ya, tapi ya itu kita tidak bisa secara pasti mengatakan berapa sih nilainya kayak gitu ya, hanya dia bentuknya selang ya. Nah, ini ya. Jadi hierarki pendugaan itu seperti ini ya. Ada pendugaan titik, pendugaan selang, kemudian pendugaan titik itu distribusi normal, mean, ya, distribusi binomial, proporsi gitu ya. Kemudian pendugaan interval itu sampel kecil maupun sampel besar bisa menggunakannya. Konsep pendugaan interval. Nah, udah dong, jangan dong. Katanya kalian mau ngeliat aja. Ya, bila ukuran sampel n naik ya, maka jika sigma kuadrat per n atau variansi dibagi dengan n itu akan menurun. Kenapa? Ya, semakin besar penyebutnya. Ini penyebut apa pembilang? Yang di bawah penyebut apa pembilang? Pembilang ya. Penyebut apa pembilang ya? Ya, pokoknya itulah ya. Pak. Penyebut ya. Nah, penyebut ya. Nah, ya. Terima kasih ya. Sudah diingatkan kembali saya karena saya juga lupa ya bagian bawah itu penyebut apa pembilang. Penyebut ya. Jadi kalau penyebutnya semakin besar, maka tentu saja semakin kecil ya. Nah, logikanya kan seperti itu ya. Jadi semakin menurun nilainya ini ya. Sehingga nilai dugaan kita kemungkinan besar itu akan semakin mendekati nilai parameter dari mu ya. Sehingga mengakibatkan selang tersebut menjadi lebih pendek. Lebih pendek itu range-nya ya. Misalnya yang tadinya 5,0 ya, katakanlah ini theta ya, sampai dengan 6,0. Tadinya kan nilai aslinya 5,5 ya, cuman ica-icanya kita nggak tahu gitu ya. Maka dia semakin besar n-nya bisa semakin mengerucut, bisa menjadi 5,2 sampai dengan tetanya 5,8. Kan semakin mengerucut nih, ya. Semakin besar lagi n-nya. Jadi dia 5,3 ya, kemudian sampai dengan 5,6. Wah, ini lebih mengerucut lagi nih ya, sampai seterusnya. Pokoknya semakin besar n-nya dia semakin kecil selangnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian karena perbedaan sampel ya secara umum ya, untuk theta topi 1 gitu ya, mau di sebagai estimator gitu ya. Sebentar. Oke. Ya, maaf ya. Nah, jadi kalau misalnya nih karena sampel yang berbeda itu umumnya akan menghasilkan theta topi yang berbeda ya. Oleh karena itu perbedaan dari nilai dari theta L topi dan theta U topi ya, pada titik akhir interval itu adalah nilai variabel acak yang sesuai ya. Ada theta L topi dan theta U topi ya, sehingga dari distribusi sampling theta topi itu ya kita dapat menentukan theta L topi dan theta U topi ya, yang mana dia disusun atau didesain sedemikian rupa sehingga probabilitas dari selang tersebut itu sama dengan nilai pecahan positif yang diinginkan ya. Misal jika kita menemukan theta L topi dan theta U topi sebagai berikut ya, P atau probabilitasnya dari selang tersebut sama dengan 1 min alfa ya, 1 min alfa, di mana untuk alfanya itu 0 sampai dengan 1 ya, maka kita memiliki peluang 1 min alfa untuk memperoleh suatu sampel acak yang menghasilkan suatu selang yang mengandung theta topi. Pusing ya, pusing memang kalau teorinya ya. Jadi enaknya gini aja lah ya, enaknya gini aja. Kalau kita mau mencari probabilitas ya dari suatu selang ya, itu sama dengan 1 min alfanya ya.
Nah, jadi satu min seperti ini ya. Theta L topi theta U itu apa Pak? Itu batas ya sebenarnya. L itu tuh lower ya, low ya atau lower ya. U itu tuh up ya atau upper ya. Jadi maksudnya itu theta batas bawah, theta batas atas ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi theta L itu theta batas bawah ya. Theta U itu adalah theta batas atasnya gitu ya. Jadi theta itu yang di tengahnya itu ya untuk selangnya. Nah, terminologi seperti ini. Selang ini ya yang dihitung dari sampel terpilih itu akan memiliki kepercayaan 1 min alfa dikali dengan 100 persen ya. Nah, nilai 1 min ini disebut koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan ya. Jadi sebentar. Ya, maaf ya. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi nilai 1 min alfa disebut dengan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. Kalau kalian dalam statistik pernah dengar atau sering mendengar berapa selang kepercayaannya, yaitu 1 min alfa. Ya, 1 min alfa. Kalau misalnya selang kepercayaannya 98% kata dia ya, 98%. Oh, berarti itu adalah 1 min alfanya adalah 2% gitu ya, selang kepercayaannya ya. Nah, karena dia 1 min alfa ya. Alfanya itu 0,02 berarti ya, 0,02 untuk menghasilkan 98 atau 0,98%, 0,98 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1 min alfa itu adalah selang kepercayaan atau derajat kepercayaan. Nah, kedua titik ujung kanan kiri yang theta L dengan theta U tadi masing-masing disebut batas kepercayaan. Ya, sebelah atas dan sebelah bawah. Ya, jadi selanjutnya pendugaan rata-rata. Yang pertama, salah satu penduga titik bagi nilai tengah atau rata-rata populasi mu adalah statistik ya. Sebaran penarikan sampel itu berpusat di mu ya, di mu. Mu itu sebagai pusatnya ya. Dan variansinya lebih kecil daripada variansi penduga lainnya, yaitu tadi ya, sebagai estimator yang baik atau penduga yang baik, maka variansinya lebih kecil. Nah, ini Z tadi ya, Z tadi. Jadi, berdasarkan teorema limit pusat, ya, atau central limit theorem, ya, kita dapat mengespekkan sampling distribusi dari X bar, yaitu yang diaproksimasikan distribusi normal dengan meannya atau rata-ratanya adalah mu, X bar sama dengan mu, ya, dan standar deviasinya ada sebagai berikut. Maka dituliskanlah Z alpha per 2 untuk batas atasnya gitu ya, dan min Z alpha per 2 itu untuk batas bawahnya ya. Nah, jadi kalau digambarkan sebagai kurvanya sebagai berikut ya. Jadi ini adalah untuk batas Z min Z alpha per 2, ini adalah Z alpha per 2-nya ya. Sehingga ya, kalau kita lihat probabilitas Z yang berada pada min Z alpha per 2 sampai dengan Z alpha per 2 sama dengan 1 min alpha ya, yang ini selang kepercayaannya, di mana Z-nya adalah sebagai berikut. Sehingga kalau kita distribusikan ke sini Z-nya, kita masukkan ke sini, maka diperolehlah probabilitas untuk X bar min alpha per alpha dibagi dengan akar N, yaitu berada pada rentang min Z alpha per 2 sampai dengan Z alpha per 2. Nah, nanti kan kita mau mencari apa? Kita kan mau mencari mu ini ya. Ya, kita kan mau mengestimasi mu ya. Maka kita bisa mengestimasi mu dengan cara seperti ini ya. Jadi rumus ini tadi dimodifikasi ya. Tinggal kali ruas kanan kirinya gitu ya, pindah ruas kanan kirinya dan seterusnya, sehingga didapatlah di tengahnya itu adalah mu. Maka kita bisa nih mengestimasi berapa sih nilai rata-rata populasinya ya. Nah, jadi seperti itu ya, dengan menggunakan selang. Jadi kalian bisa nih ya, jadi kalian nanti bisa nih, saya nggak tahu Pak berapa rata-rata populasi ini, populasi populasi dari data saya gitu ya, data saya gimana Pak caranya. Kalian bisa mengestimasinya dengan seperti ini, dengan cara seperti ini ya, menggunakan estimasi selang. Sehingga untuk mencari mu ya, atau rata-rata yang akan diestimasi ya, itu untuk selang batas bawahnya itu adalah X bar dikurang dengan Z alpha per 2 sigma
per akar N, sementara untuk batas atasnya itu adalah X bar plus Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N. Ya, bedanya di ini saja nih, di plus dan di minus dan plus ya. Ini untuk selang kepercayaan 1 min alfa dikali dengan 100%. Ya. Nah, sedangkan Z alfa per 2 adalah nilai Z yang luas area di sebelah kanan bawah kurva normal baku ya. Ya, ini adalah alfa per 2 yang ini nih. Ya, yang saya lingkari di atas ini ya. Areanya ya. Jadi kalau Z alfa per 2 itu yang sebelah kanan, min Z alfa per 2 yang sebelah kiri luas areanya. Ya. Kemudian untuk asumsi sigmanya ini tidak diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui, maka simpangan baku populasi dapat diganti dengan S asalkan datanya lebih dari 30. S ini apa? Standar deviasi untuk sampel. Ya, jadi kalau misalnya standar deviasi populasinya nggak ketahui, maka bisa diganti dengan standar deviasi sampel dengan syarat datanya itu minimal 30. Minimal ya. Lebih dari itu bagus. Nah, contoh. Ya, contoh nih. Saya punya soal, ya. Katakanlah, bukan katakanlah ya. Jadi soalnya itu adalah rata-rata ya untuk konsentrasi zinc ya dari suatu untuk apa namanya recover konsentrasi zinc dari suatu sampel ya itu diambil dari 36 titik lokasi yang berbeda di sungai ya, diperolehlah bahwasanya 2,6 gram per milimeter. Ini rata-rata ya dari 36 titik. Artinya ini apa? 2,6 X bar atau rata-rata dari sampel. Sampel yang mana Pak? Yang 36. Oh, berarti N-nya 36 ya. Nah, kemudian tentukan atau carilah 95% dan 98% confidence interval atau selang kepercayaan. Ya, berapa sih dengan selang kepercayaan 90% tadi gitu ya, selang kepercayaan 95%, sorry ya, 99% tadi ya, maka asumsikanlah katanya ya standar deviasi populasinya 0,3 atau sigmanya ya, sigmanya adalah 0,3. Nah, yang kemudian apa yang perlu kita lakukan ya, pertama kita menentukan dulu ya tadi ya, menentukan dulu nilai-nilai apa saja yang ada gitu ya. Nah, N-nya ada gitu ya. Kemudian apa namanya X barnya ada gitu ya, kemudian sigmanya ada. Apa yang kita butuhkan kalau X-nya, X bar sudah ada, sigma N-nya sudah ada, oh kita butuh Z alfa per 2-nya ya. Gimana cara mencari Z alfa per 2? Nah, kita lihat ya, tadi yang pertama ya, yang pertama itu adalah kita minta selang kepercayaan 95% ya, 95%. Tadi diketahui bahwasanya selang kepercayaan itu adalah 1 min alfa ya dikali dengan 100% sama dengan selang kepercayaannya ya. Selang kepercayaannya ya. Nah, selang kepercayaannya seperti ini. Nah, artinya kita mau nyari alfa ya. Nah, sementara selang kepercayaan itu adalah 1 min alfa 100% sama dengan 95%. Yang pertama ya, 90%. Artinya kan ini, artikannya ini 1 min alfa ya sama dengan 0,95. Artinya alfanya berapa? Alfanya sama dengan 0,05 ya. Nah, alfanya 0,05. Kemudian kita butuh apa? Z alfa per 2. Oh, berarti kita butuh alfa per 2. Ya udah, alfa per 2 berapa? 0,025. Makanya di sini 0,025 alfa per 2, sehingga ya Z-nya itu adalah Z 0,025 yakni 1,96. Tahu dari mana Pak? Ya tahu dari sini. Nggak ada ya. Nggak ada ininya tabelnya. Tabelnya tabel Z yang tadi ya. Tabel Z yang tadi. Nggak ditampilkan di sini, nggak dilampirkan lagi. Pokoknya tabel Z yang tadi ya. Caranya mencarinya sama ya. Kita lihat ya, 0,0 ya, kemudian 0,2-nya berapa gitu ya, 0,2-nya. Karena tadi kan dia pasti dia kan nggak ada yang 2,5, maka diprediksi saja gitu ya. Diperkirakan antara 0,2 sampai dengan 0,3, diambil tengahnya berapa gitu ya. Nah, jadi diperolehlah 1,96. Ya sudah, tinggal masukkan di rumus X bar
Z alfa per 2 sigma kemudian akar dari N dicari ya. Nah, setelah dicari ya diperolehlah bahwasanya untuk selang kepercayaan 95% itu mu-nya berada pada rentang 2,5 sampai dengan 2,7. Nah, dapat dikatakan ya rata-rata untuk populasi itu nilainya antara 2,5 sampai 2,7. Apakah dia 2,56, 2,55, 2,6, 2,68, ya pokoknya berada dalam situ estimasinya. Ya, pun sama ya, sama dengan yang untuk selang kepercayaan 99%, caranya seperti tadi ya. Nah, kemudian setelah dicari, diperolehlah dia berada pada 2,47 hingga 2,73. Itu ya, itu cara mengestimasi ya. Oke. Jika X bar digunakan sebagai estimasi untuk mu, kita dapat mengatakan bahwasanya selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% itu error ya, dia tidak apa istilahnya ya, dia kesalahannya tidak akan melebihi dari Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N gitu ya. Jadi bahwasanya errornya itu ya, kesalahannya itu tidak akan melebihi dari hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian teorema selanjutnya dikatakan bahwa jika X bar itu digunakan sebagai estimator atau untuk mengestimasi mu ya, maka kita dapat katakan bahwasanya selang kepercayaannya itu ya, itu kesalahannya atau errornya ya, errornya itu tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan E ya, ketika ukuran sampelnya adalah N sama dengan sebagai berikut gitu ya. Jadi seperti itu. Agak kering tenggorokan ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal ya. Seberapa besar sampel yang diperlukan ya ketika kita ingin apa namanya yakin 95%, nah selang kepercayaannya ya, selang kepercayaannya 95% ya, bahwa perkiraan mu dalam contoh 9.2 itu kurang dari 0,05. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita pengen apa namanya seberapa besar sih sampelnya, itu yang minimal yang diperlukan ya untuk soal yang ini tadi. Ya. Kalau soal 9.2 ini ini kan sampelnya kan sudah ditentukan dari sana 36. Cuman sekarang mau nyari ini sampel. Berdasarkan dari soal ini, sebenarnya kita butuh berapa sampel sih supaya kita yakin gitu secara 95% dia tidak akan melebihi 0,05 errornya. Ya, maka ya sudah tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal masukkan saja hasil dari ini tadi ya, 1,96 Z ini, Z tabelnya ya. Z tabelnya berapa dikali dengan sigmanya ataupun standar deviasinya dibagi dengan errornya yang kita ingin cari ya, yakni 0,05, kan nggak boleh lebih ya. Data kita nggak pengen lebih atau kurang ya, kurang dari 0,05, maka masukin 0,05, kemudian dikuadratkan, maka diperoleh hasilnya 138,3. Maka ya untuk kita yakin nih, yakin banget secara 95% yakin bahwasanya itu tidak akan lebih ya errornya dari 0,05, maka kita butuh sampel paling tidak 139 sampel ya. Apa ya nak? Air zam-zam? Air zam-zam? Oh. Oke ya, lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya one side. Sebentar ya. Lihat ada apa? Iya, lihat aja ya. Nah, kemudian ada yang namanya one side confidence bound on mu, ya, di mana sigma kuadratnya diketahui, gitu ya. Maka jika X bar,
ya adalah rata-rata sampel acak berukuran N yang mana populasinya memiliki variansi sigma kuadrat, ya, maka batas kepercayaan untuk batas selang kepercayaan untuk 1 min alfa kali 100%, ya, itu diberikan oleh untuk batas atasnya, ya, atau uppernya itu adalah X bar plus Z alpha dikali dengan sigma per akar N, ya, sementara untuk batas bawahnya hanya bedanya yakni plus minusnya saja, ya. Nah, contoh, ya, dalam tes psikologi ya, 25 subjek atau 25 orang dipilih secara acak dan waktu reaksinya juga secara acak gitu ya. Dalam hitungan detik ya terhadap stimulus tertentu diukur. Maka pengalaman masa lalu menunjukkan atau berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya variansi waktu reaksi terhadap jenis rangsangan yang diberikan ya pada tes psikologi ini adalah 4 second 4 ya 4 second kuadrat ya atau 4 detik kuadrat. Nah, kemudian dan distribusi waktu itu reaksinya diaproduksimasikan atau dikira-kira normal gitu ya. Kemudian waktu rata-rata untuk subjek itu adalah 6,4. Ya. Jadi variansinya tadi 4 ya, rata-ratanya itu adalah 6,2 ya. Berikan batas atas untuk 95% ya terhadap reaksi ya, waktu rata-rata reaksi. Kita tinggal menggunakan rumus ini. Dia minta batas atas kan? Oh, berarti pakai yang plus ya. Tinggal masukkan X barnya berapa, Z alpanya berapa. Nah, perhatikan ini bukan Z alpha per 2 ya, tapi Z alpha yang diminta ya. Maka berarti alpanya berapa? 0,05 gitu ya. Kemudian masukkan sigmanya berapa, akar N. Dan ketemulah 6,858 second. Maka kita dapat katakan untuk selang kepercayaan 95%, apa untuk kepercayaan, bukan selang ya. Untuk confidence kepercayaannya 95%, maka rata-rata reaksinya itu kurang dari 6,858 detik. Gitu ya. Ini untuk mencari batas atas, batas bawah. Nah, kemudian kita mencari interval untuk selang kepercayaan gitu ya. Untuk mu, di mana sigmanya, sigma kuadrat tidak diketahui. Tadi kan sigma kuadrat diketahui. Tapi kalau tidak diketahui gimana, Pak? Maka kita menggunakan yang namanya tabel T. Apalagi itu, Pak? Ya, ini tabel T ya. Tadi kan tabel T ya. Dia sigmanya diketahui. Kalau sigmanya tidak diketahui, maka menggunakan tabel T. Di mana rumus dari tabel T ya itu sama dengan mu ya, di mana batas bawahnya itu adalah X bar dikurang dari T alpha per 2 dikali dengan S per akar N. Untuk batas atasnya hanya berbeda minusnya ya, jadi plus ya, jadi plus gitu ya. Contoh soal, nah ini ya, isi dari kontainer yang sama ya, 7 kontainer yang sama, yakni sulfur asid ya, asam sulfur ya. Kemudian yakni 9,8 dan seterusnya liters ya. Dari 7 kontainer itu isinya sebagai berikut ya, kontainernya sama tapi isinya sebagai berikut ya, sulfur asidnya. Kemudian tentukanlah selang kepercayaan 95% ya untuk rata-rata konten tersebut ya, semua kontainer ya, artinya populasi ya, diasumsikan bahwasanya didistribusinya normal ya. Kemudian diberikan ya rata-rata dari sampelnya itu adalah 10 dan standar deviasinya adalah 0,283. Nah, ini diketahui enggak? Nah, ini diketahui enggak ininya, apa namanya, sigmanya atau sigma kuadratnya? Enggak, tapi yang diketahui adalah S ya. Maka kita menggunakan rumus yang baru saja kita katakan ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh X barnya sudah ada, S-nya sudah ada, kontainernya jumlahnya sudah ada. Kita butuh T alpha per 2 ya. Tinggal mencari alpha per 2-nya berapa. Tadi sudah saya ajarkan cara mencari alpha per 2 dari selang kepercayaannya ya. Maka diperolehlah T 0,025. Ya, berapa sih nilai T 0,025 ini? Nggak ada juga di sini ya. Nanti saya akan tampilkan tabelnya ya. Jadi cara mencarinya sama ya. Jadi untuk T 0,025 ya di tabel itu nilainya adalah 2,447 ya.
Kemudian diberikan derajat kebebasannya, yakni adalah 6. Ya, derajat kebebasannya adalah 6. Nah, maka bisa kita masukkan nih, ya. Bisa kita masukkan ke rumus tadi, diperolehlah hasil akhirnya adalah mu itu berada pada rentang 9,7 sampai dengan 10,26 ya. Gitu ya. Oh. Nah, nanti kamu kerja dulu. Kamu kerjaan. Iya. Ya, nah kemudian konsep untuk sampel yang besar ya. Konsep untuk sampel yang besar seperti apa gitu ya untuk apa namanya selang kepercayaan untuk sampel yang besar ya. Sering sekali ya statistikawan ya atau ahli statistik itu merekomendasikan bahwa ketika normalitas tidak dapat diasumsikan ya dan sigma tidak diketahui, kemudian N-nya lebih dari 30, maka S dapat menggantikan sigma ya dengan dan selang kepercayaannya yakni X bar plus minus Z alpha per 2 S per akar N itu dapat digunakan ya. Jadi kalau misalnya dia datanya lebih dari 30 gitu ya, kemudian sigmanya tidak diketahui, kemudian kita juga tidak bisa mengasumsikan dia normal atau enggak gitu ya, maka S ini bisa menggantikan sigma. Kita menggunakan ini untuk batasnya ya, baik batas atas maupun batas bawah. Ya, tergantung ya. Tinggal kalau batas bawah pakai min, batas atas pakai plus. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk apa namanya batas selang kepercayaan ya untuk mu ya, di mana sigmanya tidak diketahui tadi ya, maka kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita memprediksi interval atau selang untuk observasi ke depannya, di mana sigmanya itu diketahui. Nah, pusing ya. Jadi kita mau memprediksi ya selang kepercayaan untuk observasi ke depannya, di mana sigmanya diketahui atau sigma kodenya diketahui. Rumusnya apa? Menggunakan ini ya, menggunakan ini Z lagi ya. Jadi intinya kalau kalian sigma ataupun sigma kodenya diketahui, pasti berhubungan dengan distribusi Z atau tabel Z. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, ya, ataupun sigma kodenya tidak diketahui, maka kalian berhubungan dengan distribusi T atau tabel T nantinya. Ya, nah karena ini sigmanya diketahui, maka dengan Z. Nah, rumusnya ada seperti ini. Langsung aja ke contoh soal ya. Nah, langsung aja ke contoh soal. Karena penurunan suku bunga, ya, atau apa namanya, ya, penurunan suku bunga lah gitu ya. First Citizen Bank ya atau Bank Citizen pertama ya menerima banyak pengajuan KPR. ya KPR ya atau mortgage ya itu pengajuan gitu, KPR ya kalau bahasa kita ya. Nah, kemudian sampel diambil yakni sebanyak 50 ya peminjam ya. Kemudian menghasilkan jumlah pinjaman rata-rata $257.300. Ya, asumsikan standar deviasinya $25.000 ya. Kemudian untuk pelanggan berikutnya yang mau mengajukan pinjaman gitu ya atau mengajukan KPR ya, temukan interval kepercayaannya untuk prediksi 95% ya. Jadi gini. Kalian apa namanya ya di bank gitu ya menerima pinjaman banyak orang mau minjem lah gitu ya, banyak orang mau minjem. Nah kemudian kalian iseng-iseng nih mau memprediksi ini udah apa namanya udah yang katakanlah udah ke 100 orang gitu ya. Nah yang ke 101 ini kira-kira mau minjem berapa ya, nah gitu. Jadi kalian ambil sampel nih 50 yang sebelumnya ya, ini kan enak ya. Jadi kalian ambil sampel nih 50 orang sebelumnya, ternyata dapat rata-ratanya 257.300 ya, kemudian standar deviasinya 25.000. Nah, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi X0 ya ataupun yang mau diprediksi itu rumusnya untuk batas bawahnya X bar min Z alpha per 2 dikali dengan sigma akar dari 1 plus 1 per N. Ya, untuk batas atasnya tinggal ubah minnya menjadi plus. Maka diperoleh ya bahwasanya
Nilai intervalnya itu berada pada rentang yakni 207.812,43 dolar sampai dengan 306.787,57 dolar. Nah, jadi kemungkinan ya dengan kepercayaan 95% ya, peminjam yang ke 101 itu akan meminjam pada rentang ini. Nah, jadi kalian bisa mempersiapkan, oh pada rentang ini ya udah kalian mempersiapkan duitnya ya, segitu gitu ya. Seru ya. Nah, kalau misalnya sigma kuadratnya nggak diketahui, Pak, seperti apa, Pak? Ya udah, berarti kita berurusan dengan tabel T, ya. Dan sigma kuadratnya diganti dengan S atau standar deviasi, ya, dengan rumus sebagai berikut, ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Jadi seorang inspektor atau yang tukang inspeksi lah ya, daging gitu ya, memilih random sampel 30 pak gitu ya, yang dia mengatakan 95% ya mengandung daging atau dagingnya 95% isinya gitu ya, tanpa lemak ya. Kemudian sampel menghasilkan rata-rata 96,2% ya dengan standar 0,8%. Temukan dengan selang kepercayaan atau selang prediksinya 99% ya, yang kemasan yang terbaru atau yang baru nanti itu dia bebas ya, bebas bebas daging, bukan bebas daging, maksudnya dagingnya bebas lemak gitu ya. Asumsikan bahwasanya dia berdistribusi normal gitu ya. Jadi dia memprediksi nih ya, memprediksi berapa sih gitu ya, kadarnya lah gitu ya, kadar dalam dagingnya tersebut ya, untuk yang kedepannya gitu ya, untuk pak yang kedepannya atau untuk packing yang kedepannya gitu ya. Maka dengan derajat kebebasannya 29 ya, Pak, oh iya sebelum jelasin tadi derajat kebebasan ini dari mana? Derajat kebebasan ini diperoleh di V itu sama dengan N-1 ya. V itu sama dengan N-1, maka derajat kebebasan ini dapat diperoleh ketika kita mengetahui jumlah dari sampelnya ya, kemudian dikurangi dengan 1 ya. Nah, karena ini adalah 30 ya, dikurangi dengan 1 maka 29. Tadi kalau nggak salah yang di Z pertama itu ada juga. Nah, ini ya. Tadi nggak ada yang bertanya ya, Pak, derajat kebebasan ini dari mana, Pak? Gitu ya, nggak ada yang bertanya ya. Nah, jadi derajat kebebasan ini adalah V sama dengan N-1 ya. Karena jumlah N ini adalah 7 ya. 7 min 1 sama dengan 6, maka derajat kebebasannya adalah 6. Derajat kebebasan ini itu apa, Pak? Derajat kebebasan ini nanti akan menentukan ketika di tabel T kalian akan menentukan nilainya berapa. Gitu ya. Nah, makanya di sini derajat kebebasannya 29 ya, kemudian T 0,005-nya atau T alfa per 2-nya adalah 2,756, maka tinggal masukkan ke rumus tadi ya. Diperolehlah bahwasanya untuk new pack atau pack yang selanjutnya gitu ya, itu berada pada rentang 93,96% ya, karena kan ini dalam persen ya dia nanyanya, sampai dengan 98,44%. Toleransi limit ya, atau batas toleransi ya. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu toleransi itu tidak ada batasnya gitu ya. Tapi di sini ada ya batas toleransi gitu ya. Jadi ada batas toleransi namanya ya. Jadi untuk distribusi pengukuran yang normal ya, di mana meannya tidak diketahui dan standar deviasinya tidak diketahui, maka batas toleransi ya itu diberikan X bar plus minus KS ya, plus minus KS gitu ya. Nah, kemudian di mana K-nya ditentukan ya, di mana K-nya ditentukan bahwa batas yang diberikan itu mengandung setidaknya proporsinya 1 min alpha ya dari measurement atau pengukurannya ya. Nah, kemudian lihat contoh ya. Lihat contoh. Pada contoh 9.8 atau perhatikan 9.8 tadi mana? 9.8. Nah, ini ya. Contoh yang ini ya. Nah, saya teruskan ya. Jadi perhatikan contoh yang 9.8 ya. Dengan informasi yang diberikan artinya sama dengan 9.8. Temukan
interval toleransinya, ya. Interval toleransi yang memberikan batas 95% ya di kedua sisinya, ya, pada 90% distribusi paket, yang mana 95% dari tapal lemak tadi. Asumsikan data berasal dari distribusi yang normal. Ya. Nah, dengan memperhatikan contoh atau example dari 9.8 tadi, kita dapat peroleh datanya, N-nya 30 ya. Kemudian sampel mean-nya ya, atau data-data sampelnya 96,2% ya. Kemudian standar deviasinya 0,8% ya. Maka dari tabel A.7 ya, K-nya sama dengan 214. Itu ya, menggunakan X bar plus minus KS sama dengan 96,2 plus minus 2,14 dikali dengan 0,8 ya. Nih ya. K-nya dari mana? Dari sini. Ya. Oke ya. Kita balik dulu ke sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita menemukan bahwasanya untuk batas atasnya dan batas bawahnya kita dapat ya, yakni 94,5 dan 97,9 ya. Seperti itu. Ini berdasarkan contoh yang 9.8 tadi. Nah, ini ya. Jadi ini toleransi faktornya, ya, faktor toleransi ya, atau K-nya tadi. Jadi apakah kita lihat dulu apakah dia yang dua sisi intervalnya atau sisi saja gitu ya. Satu sisi saja gitu ya. Maka kita lihat dulu dari N-nya berapa ya. Kemudian selangnya berapa, ininya, bukan selang, apa sih namanya? Kepercayaannya ini ya, selang kepercayaannya ya, berapa persen gitu ya, satu min alfanya berapa gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cari ya dengan hasilnya berapa gitu ya, maka diperoleh nantinya ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya. Nah, jadi saya harap mengerti ya. Jadi silakan dipelajari gitu ya Andat ini, karena apa ya? Karena Andat ini bagi yang suka mengasyikkan gitu ya, bagi yang tidak suka itu menegangkan gitu ya. Ya terbukti ya. Ada satu kelas kan angkatan 2021 semua ya, itu nggak lulus semua. Tahu nggak lulusnya kenapa? Karena saya ya. Karena saya dong ya. Bu Jarwinda gitu kan, Bu Jarwinda kan baik gitu ya, karena saya ya. Jadi ketika UASnya gagal ya, maka apa namanya, maka mereka mengulang gitu ya, karena UASnya gagal total gitu ya, meskipun dibantu dengan UTS gitu ya, tidak akan memenuhi gitu ya, untuk kelulusan ya. UTS-nya juga mungkin nggak bagus-bagus amat mungkin ya, mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau saya sama Bu Jarwinda ada berbeda, yaitu harap dimaklumi saja gitu ya, karena setiap dosen memiliki karakter masing-masing gitu ya. Bu Jarwinda mungkin baik orangnya ya, kemudian menjelaskannya lebih enak gitu ya, kemudian memberikan contohnya lebih enak, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau Pak Rio gitu ya, udah ngasih contohnya susah gitu ya, kemudian apa namanya, ngasih soalnya nanti UASnya susah gitu ya, mana nggak baik orangnya gitu ya. Nah, itu berbeda masing-masing. Jadi kalian silakan menyesuaikan saja. Dan yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian perhatikan lagi, saya nggak mau nanti ketika kalian tidak UAS tidak lulus itu seperti kemarin Ale ya mengemis-ngemis saya, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Apalagi saya sudah sakit hati itu ya. Ada, nggak perlu saya sebutkan siapa orang gitu ya. Saya udah kasih kesempatan karena saya kira silakan menawarkan apa yang kalian ingin lakukan gitu ya, apa namanya, atau apa yang kalian tawarkan ke saya, silakan ditawarkan. Nah, dia menawarkan tuh ya, pokoknya mengerjakanlah sesuatu lah ya gitu ya, dan berjanji mau jadi asisten saya ke depannya. Sebenarnya saya bukan asistennya ya, saya sebenarnya nggak terlalu memikirkan asistennya, tapi apa yang dia lakukan itu yang menjadi fokus saya gitu ya. Kenapa? Ya mohon maaf gitu ya, kalian mau jadi asisten Ale sementara Ale aja kalian nggak lulus gitu. Ya gimana gitu kan? Gimana? Makanya sebenarnya saya nggak terlalu yang soal asistennya, cuman yang dia lakukan itu. Tapi saya dikecewakan kemarin, nggak taunya, ya saya udah kasih kesempatan, iya kerjakan secepatnya, iya saya tunggu itu ya, nyampe lama itu ya, nggak keluar kerjanya. Terus saya tanyain, gimana udah belum gini lah, terus dia apa itu alasannya, akhirnya ya sudah,
nggak tahu ya, itu udah saya blok kayaknya orangnya. Ya udah saya blok itu kayak orangnya. Kalau dia ngubungin saya setelah perkuliahan ini kayaknya nggak terkirim kayaknya ya. Nah, ada cewek itu ya, cewek itu ya, adalah cewek ya. Jadi jangan berharap lagi untuk yang seperti kemarin ya. Di Ale kemarin itu cukup sekali tuh saya memberikan. Saya sebenarnya boleh kalian tanya sama senior kalian. Saya belum pernah mengasih kesempatan ke orang-orang yang tidak lulus gitu ya. Silakan gitu kan. Yang nggak lulus apa silakan yang kalian tawarkan apa gitu, nggak pernah. Tapi itu baru saya uji cobakan ke kalian dan itu langsung mengecewakan gitu ya. Benar langsung mengecewakan itu ya. Ada itu cewek itu masih ingat saya itu ya. Namanya nggak usah disebutin lah ya. Sadar diri aja ya. Ale itu ya. Ale itu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu pertama kalinya saya ngasih kesempatan ke orang senior kalian, nggak ada yang saya gituin ya. Saya kasih kesempatan kalian langsung dikecewakan ya sudah gitu ya. Maka untuk seterusnya mulai dari Andat ini dan seterusnya yang kalian saya pengampunya, kalau tidak lulus ya sudah terima saja apa adanya gitu ya. Saya tidak akan menawarkan lagi untuk kesempatan, silakan tawarkan apa yang kalian boleh, enggak ya. Nah, kalau ujian ulang Pak nggak ada ya, dari dulu saya nggak pernah ya. Saya itu paling anti mengadakan remedial atau ujian ulang atau apapun sejenisnya itu ya, kecuali memang dia benar-benar nggak hadir ya. Nggak hadirnya dalam artian yang jelas, sakit misalnya, ada surat keterangan sakitnya gitu ya, maka dia nggak ikut gitu ya. Atau misalnya dia kena musibah ya, kayak angkatan 23 kemarin banyak yang nggak perwalian offline karena kena musibah banjir gitu ya di ininya, di kampungnya gitu ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemangku desa setempat gitu ya, entah itu dari kepala desanya ya atau dari kepala RT-nya, ketua RT ya, silakan saja gitu ya. Tapi kalau dia karena tidak lulus ya, karena memang nilainya jelek, itu saya tidak pernah mengadakan yang namanya ujian ulang atau ujian bukan ujian susu, ujian ulang atau remedial ataupun apapun itu bahasa kalian gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Andat ini dengan saya silakan pelajari dengan baik ya. Nanti UAS silakan dikerjakan dengan baik karena tidak ada kesempatan seperti Ale kemarin ya. Karena cukup sekali itu. Sekali saya membuka, pertama kalinya saya membuka langsung dikecewakan ya. Nah, itu ya. Tidak perlu saya sebut namanya ya. Ada ya cewek pokoknya ya. Kalau seingat saya terakhir itu udah saya blok gitu ya nomornya ya. Karena saya saking keselnya itu ya. Nah, udah saya blok itu nomornya, biarin ya. Sampai lulus nanti saya blok kali ya. Nah, jadi kan saking keselnya itu ya, karena ya udah saya kasih kesempatan tapi ya seperti itu ya. Nah, oke. Baik. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi setelah libur Idul Fitri ya, libur Lebaran ya. Gimana Anjas? Izin bertanya Pak, terkait presensi itu mohon arahannya Pak seperti apa? Oh iya,